Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini saya coba menyampaikan materi mengenai mata kuliah online untuk taman komputer. Topiknya adalah mengenai kriptografi substitusi dan transposisi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai teori mengenai kriptografi, ya dimana kalau kita pelajari kriptografi itu adalah seni bagaimana mengamankan sebuah pesan, ya. Jadi kalau kita bicara seni, artinya adalah kita sesuai dengan keinginan kita untuk bagaimana melakukan plain text-nya, termasuk key-nya atau kuncinya, itu yang nanti yang kita gunakan di pembahasan ini. Kalau kita bicara kriptografi dibagi dua rumpun, ya, dibagi dua rumpun. Kalau seperti yang kemarin, ada yang kriptografi simetrik, ya, ada lagi kriptografi yang asimetrik, ya. Jadi kalau kita bicara kriptografi asimetrik, ya asimetrik ini adalah dua hal yang berbeda. Simetrik adalah kunci antara pengirim dan penerima sama, sedangkan asimetrik adalah kunci antara pengirim dan penerima beda. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai kriptografi simetrik di mana kunci antara pengirim dan penerima itu sama. Kalau kita bicara substitusi teknik ya, seperti yang rekan-rekan mungkin pernah lihat atau suka nonton di acara sepak bola atau TV atau olahraga lainnya, substitute, dari kata substitute ya, substitution dari kata substitute, artinya mengganti ya. Jadi kalau rekan-rekan suka perhatikan kalau nonton bola itu ada substitute, pergantian dari pemain yang di luar masuk ke dalam ya, dari dalam keluar atau dari luar masuk ke dalam, itu ada pergantian. Artinya teknik substitusi itu adalah pergantian huruf kalau dalam hal ini. Nah, eee, pertama kali diperkenalkan oleh Julius Caesar, tepatnya tahun 50 sebelum Masehi kurang lebih. Di sana Julius Caesar memperkenalkan satu teknik kriptografi, dengan nama Caesar Cipher. Sejarahnya dulu, Julius Caesar itu konsepnya adalah mengganti huruf sebanyak 3 ya, dipertukarkan ya. Sebagai contoh, waktu itu 3 huruf digeser atau diganti jadi A, plan-nya adalah seperti ini, chipper-nya adalah ini. Dari mana? Kalau 3 huruf berarti bergeser A loncat ke B 1, B loncat ke C 2, dan 3. Jadi hasilnya D, ya chipper-nya. Kalau B loncat ke 3 huruf berarti 1, 2, 3 jadi E, dan seterusnya. Konsep simpelnya seperti itu. Baik, kita berikutnya adalah sebagai contoh, misalkan ada yang perlu kita ketahui bahwa plain text-nya adalah di atas. Misalkan ini saya asumsikan ada 2 orang akan melakukan transaksi. Ya, ini saya gambarkan. Ini si A, ya, asumsi dia akan mengirim pesan ke B. Ya. Nah, si A ini akan mengirim pesan, ya, harus mengubahnya pesan dulu ke dalam konsep yang namanya apa? Enkripsi. Ya, saya kasih lambang E. Sedangkan yang nanti pada saat si penerima ya sebelum merubahnya dia harus melakukan yang namanya dekripsi. Ya, misalkan ada si A mau ngirim pesan ke B, tulisannya adalah STEMIC Insan Pembangunan. Ya, yang dikirim itu bukan plain text-nya, tapi nanti chippernya. Nah, cara ngubahnya gimana? Jadi plain text ini, jadi si A ini mau ngerubah, ini saya kasih tanda ya, ini satu, ini dua. Ya, jadi pada saat sampai sebelum di encrypt dirubah, si A ini akan mengirim pesan satu, satu ini statement pembangunan. Dan si A ini harus merubahnya atau melakukan encrypt ya dengan menggunakan konsep substitusi yang nanti hurufnya jadi misalkan seperti ini. Nah, dua ini jadi prosesnya dia di encrypt. Setelah di encrypt, pesan itu sampai ke tempat tujuan, ke B. Tapi B tidak langsung ke plain text-nya. Dia akan menerima hasilnya chippernya dulu. Nah, si B ini ya dia akan melakukan dekripsi dulu. Melakukan dekripsi, ya melakukan dekripsi nanti saya jelaskan. Baru nanti hasilnya menjadi plain text. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sesi berikutnya di pertemuan kriptografi pendahuluan. Nah,
Bagaimana Pak cara menghitungnya? Nah, rumus untuk mencari cheaper ya, rumusnya adalah nanti menggunakan konsep ini. C sama dengan ya P tambah K mod 26. P tambah K mod 26. P itu apa? P itu adalah plain text. Plain text. Ya, zaman dulu ada Julius Caesar itu mengenal huruf abjad dari A sampai Z. Ya. Hanya saja dulu diperkenalkan A itu dimulai dari hitungan 0 ya. Kalau secara huruf abjad ini A sampai 26. Tapi karena dihitung dari 0 ya, jadi A 0, B 1, C 2, D 3 dan seterusnya. Ininya ujung-ujungnya Z itu adalah 20, 25 ya. Nah, P itu adalah plain text ya dari A sampai Z. K itu apa? K itu adalah kuncinya. K itu adalah kunci. Kuncinya maksudnya apa? Kunci pergeserannya berapa banyak, berapa huruf bergeser. Dulu zaman Julius Caesar, dia menggunakan konsep pergeseran huruf sebanyak 3. Ya, berarti P-nya nanti adalah 3. Nah, ada satu fungsi yang nanti namanya rumus matematik adalah mod. Mod itu apa? Mod itu salah satu fungsi untuk mencari nilai sisa pembagian, ya, mencari nilai sisa pembagian. Sebagai contoh, kalau misalkan 7 mod 2, ya. 7 mod 2 berapa? Berarti 7 bagi 2 berapa, sisa berapa? Ya 7 mod 2 berarti 3, sisa sisa berapa? Sisa 1. 7 2 kali 3 adalah 6, sisanya adalah 1. Jadi 7 kurang 6 1. Jadi 7 mod 2 kita tulis saja langsung adalah 1. Berapa lagi? Contoh misalkan 13 ya, mod 5. 13 mod 5 berapa? 13 bagi 5 berapa, sisa berapa? Ya, dalam hal ini 13 bagi 5 mendekatinya adalah 2, sisanya adalah 3. Jadi kita tulis adalah 3. Itu adalah mod, ya. Sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan paham, ya. Nah, sekarang kita ke aplikasinya seperti apa, ya. Jadi misalkan kita akan coba menuliskan si A ini akan mengirimkan pesan semi-instan bangunan. Yang pertama dilakukan adalah kita lakukan C ya atau cheaper, kita menggunakan rumus ini P tambah K. Berarti plain text-nya adalah S ya. Kita pakai warna yang lain aja dulu. S sama dengan kita cari S ini digit keberapa? Ya, digit keberapa? Dari A itu 0, Z itu 25. Jadi kalau kita mundur Z 25, Y 24, X 23, lanjut ya 22, 21, 20, 19, 18. Jadi S sama dengan P-nya itu adalah 18 ditambah tambah berapa? Karena sesar Sipra adalah gesernya sebanyak 3 huruf, berarti kita tulis 18 tambah 3 ya. Mod 26. Mod 26. 26 dari mana? 26 itu adalah dari jumlah karakter. Ketentuannya A sama sampai Z itu adalah 26 karakter. Nah, berarti kita cari sama dengan 21 mod 26 ya. 21 mod 26 itu tidak bisa dibagi. Dengan kata lain tidak ada pecahan desimal. 0, berapa ini di dalam konsep substitusi tidak berlaku. Ya, jadi kita lakukan langsung aja. Ini nggak bisa dibagi 21 hasilnya. 21 kita hitung ya, berarti ini 25, Z, Y 24, 23, 22, 21. Jadi hasilnya 21 sama dengan V hasilnya. Ya. Berikutnya kita cari misalkan T. Sama dengan karena kita mau cari plain text cheaper dari huruf T berapa? T sama dengan kita hitung karena tadi S itu adalah 18 ya. Berarti 19 ada di huruf T. Berarti kita tulis 19 tambah 3 mod 26 sama dengan berapa? 19 tambah 3 itu adalah 22, mod 26 sama dengan adalah karena tidak bisa dibagi, hasilnya adalah 22. Sama dengan kita hitung ya. 25, Z 25, Y 24, 23,
contoh M ya. Kita cari M, pesan plain text dari M. M sama dengan kita hitung M berapa ya. Kita hitung M berapa? Tadi S ini adalah digit 18, kita mundur 17, 16, 15, 14, 13, 12. Jadi M itu ada di digit ke-12. Jadi kita tulis 12 tambah 3 mod 26 sama dengan berapa? 12 tambah 3 adalah hasilnya 15. Nah, 15 kita mod 26. 15 tidak bisa dibagi 26, hasilnya adalah 15. 15 sendiri kita cek ke berapa hurufnya. Ya, tadi karena M itu adalah 12, jadi kita maju ke 15. 13, 14, 15. Jadi hasilnya adalah sama dengan P. Nah, seperti yang rekan-rekan nanti lihat, hasilnya adalah jadi PWP. Nah, ini dilanjutkan terus ya sampai plain text-nya itu dikonversi ke dalam zipper. Jadi ini saya baru 3, dilanjutkan sebanyak jumlah plain text-nya ya, dilanjutkan. Nah, hasil ini ya, hasil ini yang PWPLN ini nanti dikirim oleh siapa? Dikirim oleh A. Yang dikirim A tadi saya ulangin lagi, bukan yang kirim STEMIC, tapi yang dikirim hasil adalah zippernya atau hasil konversi dari plain text-nya ke dalam zipper, yaitu PWPLN. Nah, dikirim sampai sini. Oke? Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan rekan-rekan paham semua konsep dari inilah yang disebut proses yang namanya enkripsi yang tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya, setelah sampai di B ini nggak ngerti karena dia menerima pesan ini, PWPLN tadi. Si B harus melakukan apa? Si B ini harus melakukan proses yang namanya dekripsi. Rumusnya gimana? Rumusnya pakai yang ini. C min K mod 26. C itu adalah chippernya, K itu adalah kuncinya. Ya. Sebagai contoh, kita cari. Berarti tadi udah dapat rumusnya adalah V. V ini adalah kita membalikin ke plain text ya. Jadi V sama dengan kita cari. Tadi V-nya sudah dapat berapa? Nilainya adalah kita hitung tadi saya lupa 25, 24, 23, 22, 25, 24, 23, 22, 21 ya. Berarti 21 dikurang 3. 3 dari mana? Dari rumus ini K itu adalah kuncinya. Ya, karena kuncinya sesar zipper adalah 3, berarti 3. Dalam kasus lain, rekan-rekan kalau mau K-nya silakan 10, 12, itu silakan. Tergantung dari sesuai kebutuhan. Ya. Jadi mod 26. Sama dengan 21 kurang 3 adalah 18. Mod 26. Mod 26 berapa? Jadi karena mod 26 ini tidak bisa dibagi, berarti hasilnya adalah 15. Kita cek 15. 15 itu huruf apa? Ya, kita cek. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 19, 18, 17. Sorry, bukan 15 ya. Ini 18, maaf 18. Jadi 18, kita berhenti di 18. Jadi 20, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Berarti hasilnya adalah sama dengan S. Kembali lagi, jadi V ketemu jadi S. Kita cari lagi zipper decrypt yang kedua, yaitu huruf T. Karena tadi T itu adalah 22, berarti 22 kurang 3 mod 26 ya, 26 sama dengan 22 berapa? 19 mod 26. Nah, 26 19 dibagi 26 nggak bisa, 19 kita hitung 19. Tadi karena S itu ada 18, berarti ada di T. Ya, 19. Kalau hitung 25, 24 ini adalah T. Oke. Kita cari huruf P. Chip dekripsi dari huruf P berapa? Dibalikin. Kita akan membalikan ya dari zipper ke dalam plain text. Ini dilakukan oleh, saya ulangi lagi, si B. Ya, dilakukan oleh si B. Sama dengan tadi P berapa? P itu adalah tadi huruf S itu adalah 18, kita mundur ya, 18, 17, 16, 15. Berarti 15 kurang 3 mod 26. Sama dengan berapa? 12 mod 26. 12 sendiri nggak bisa dibagi mod, berarti sama dengan 12. 12 itu huruf apa? Kita mundur. P ini adalah 15, berarti 14, 13, 12. Jadi huruf M. Dan seterusnya ya.
Artinya maksudnya dan seterusnya, rekan-rekan lanjutin, ini ketemu STEM Insan Bangunan hasil. Dan inilah yang dilakukan oleh si B. Nah, konsep ini harus dilakukan secara bersamaan, secara berkelanjutan. A itu melakukan encrypt, saya ulang lagi, keluarlah jadi zipper. Nah, si B sendiri dia harus melakukan decrypt untuk merubah dari zipper ke dalam plain text. Ini yang tadi barusan saya jelaskan. Ya. Cukup simpel kalau untuk konsep dari substitusi. Berikutnya kalau kita bicara mengenai konsep transposisi. Ya, konsep transposisi ya kalau bisa diartikan transposisi itu adalah konsepnya dia mengatur ulang. Mengatur ulang artinya apa? Beda dengan konsep substitusi di mana huruf yang luar diganti, yang dari dalam keluar, keluar masuk ke dalam. Tapi yang ini enggak, dia hurufnya diputar ulang aja. Atau nama lainnya adalah biasanya namanya permutasi. Ya. Atau rekan-rekan kalau coba cari di beberapa referensi itu ada namanya the relevance. Ya. The relevance. The relevance. Ya. Oke, konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah konsep basic dasarnya adalah pesan plain text itu ditulis per huruf ya dalam 2 baris secara vertikal. Ya, jadi ditulis dalam 2 baris secara vertikal. Seperti apa, Pak? Misalkan rekan-rekan mau ngirim tulisan STEM Insan Bangunan, ditulis dalam 2 baris tulisnya secara vertikal. Ya, kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi setelah dibuat 2 baris, ya, matriks kayak gini, lalu digambarkan hasilnya seperti ini ya. Diajarkan. Nah, nulisnya gini. S T M I K, jadi gitu. Jadi konsepnya adalah begini ya, alurnya. Tapi dibacanya setelah mau dibaca sebagai kipernya dibaca secara horizontal. Ya, contohnya adalah kita mau ngirim tulisan STEM Extension Bangunan, tadi ya S T M I K, begini alurnya gitu ya. S T I E Insan ya dan seterusnya. Tapi untuk membuat dari menjadi cipernya, dia baca secara horizontal. Maksudnya horizontal gimana? Jadi dibaca secara seperti ini, horizontal. Total gimana Pak hasilnya ini? Hasil dari tulisan STEMIC Insan Pembangunan, Sistem Pembangunan, hasilnya jadi SMKSI, NA, NAP, MA, GNN, TI, dan seterusnya. Pak, ini kan nggak pakai kunci. Ya, kalau ini adalah rumus yang sederhana, di mana konsep dasarnya adalah seperti itu. Artinya dia tidak menggunakan kunci. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menggunakan kunci atau key? Nah, caranya adalah cukup simpel ya. Jadi rekan-rekan bikin matriks dulu seperti yang ini ya. Nanti misalkan kuncinya 145326 ya. Jadi yang rekan-rekan pertama lakukan adalah rekan-rekan bikin apa namanya? Kontak ya atau seperti ini. Baru setelah itu nanti dibikin matriks ya, dibikin matriks. Ya, ini misalkan yang pertama kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 ya. Ini dibikin matriks. Oke, ini cara simpelnya. Oke, dibikin matriks ya. Sebanyak kolom barisnya ya, barisnya banyak. Nah, setelah itu rekan-rekan tulis kita pakai apa namanya? Kuncinya adalah 1 4 5 3 2 6 seperti yang ada di layar samping ini ya. Nah, jika ingin menggunakan kunci, ini rumus dasar seperti ini, matriks dapat ditulis seperti berikut ya. Sudah kita lakukan. Setelah itu plain text ditulis secara horizontal. Jadi aturnya dibalik. Kalau tadi kita nulisnya tanpa kunci secara vertikal, ya tadi nulis begini. Tapi kalau ada kunci, ditulisnya adalah secara horizontal. Gimana? Caranya adalah kita tulis S, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Tapi cara buatnya saya kasih lihat. Contohnya T, M, I, K. Nah, Z apa? Ini saya asumsikan spasi. Rekan-rekan bisa rubah modifikasi, bisa tanda tanya, tanda seru, spasi sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ini saya kasih asumsi adalah Z. Ya. Namanya, kenapa Z, Pak? Kembali lagi ke definisi kriptografi. Kriptografi itu adalah satu seni bagaimana mengamankan sebuah pesan. Jadi kalau kita bicara seni, itu kita bicara suka-suka bagaimana
si cryptographer itu membuat suatu pesan rahasia, ya. Jadi stemming spasi S T I E, ya seperti ini ya. Terus apa? Terus Z in san spasi Z pembangunan dan seterusnya. Ya. Nah, ini dibuat dulu ya sampai seperti ini. Setelah itu dibaca secara vertikal. Nah, kembali lagi antara A dan B. Ini ada A ya, ada kasus A mau ngirim pesan ke B. Ya. Nah, yang pertama dilakukan saat ini dilakukan oleh si A. Si A ini akan melakukan proses yang namanya enkripsi. Ini yang dilakukan oleh A. Di posisi ini dilakukan oleh A. Ya. Nah, untuk dibaca secara vertikal sesuai dengan urutan kunci dari yang terendah. Jadi yang masih terendah nanti satu dulu. Saya tanda ini aja pakai warna hijau biar bingung. Satu kita baca adalah SS Neo. Ya, SS Neo. Berarti nanti di sini adalah SSNEU yang pertama. Yang kedua dibaca bukan 4, tapi yang terendah berikutnya 2. Ya, berarti KZZ bintang KZZN ya blank, bukan berikutnya bukan 6 tapi yang ketiga Ienan ya, tulis nan ya. Habis ini selesai, bukan yang 5 atau bukan 6, yang keempat ya, TTSMN dan seterusnya. Habis itu yang kelima ya, habis itu yang keenam. Ya, seperti itu. Konsep dasarnya seperti itu. Dan inilah yang nanti dikirim oleh si A. Ini dibuat oleh si A, dikirim ke A, dari A ke B. Ya, jadi nanti si B itu akan menerima pesan dari si A yang isinya adalah seperti ini. SS Neo atau yang digambar ini ya. Ini yang di warna biru apa, ini kode yang kebeli SS Neo, K bintang N, Ienan yang ini dan seterusnya. Inilah yang dikirim oleh A kepada B. Nah, B menerima pesan encrypt atau dalam bentuk cipher. B tidak paham. Si B ini minta pakai algoritma apa dan kuncinya berapa. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan yang namanya dekripsi. Dekripsi, ya. Dekripsi konsepnya seperti apa? Sebentar ya, dulu. Ya. Dekripsi konsepnya adalah cukup simpel, ya, cukup simpel. Di mana ini yang akan dilakukan oleh si B. B akan melakukan proses yang namanya decryption. Caranya adalah yang pertama dia akan dapat pesan. Ya. Si B ini dia akan melakukan dengan menggunakan buat matriks dulu, ya, buat matriks mungkin seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita membagi panjang cipher teks dengan kuncinya. Jadi contoh kalau hurufnya ini adalah kita lihat ada 30 karakter, dibagi kuncinya ada 6. Ada 6 variasi. 1, 4, 5, 3. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 variasi ya. Nah, berarti 30 bagi 6 itu didapatkan 5 baris. Nah, 5 baris itulah yang nanti kita akan gunakan sebagai contohnya. Nah, ini kita buat dulu ya. Kita bikin ada 6 kolom. 1, 2. Kita akan buat seperti ini ya. Kita akan buat seperti ini ya. Oke. Terus 3, 4 ya, 5, 6. Oke, kurang lebih seperti ini walaupun nggak rata. Nah, barisnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kuncinya kita tulis. Ya, mungkin saya pakai warna beda biar nanti memudahkan menganalisa. Seperti ini ya, kita tulis 1, 4, 5, 3, 2. Jadi 1, 4, 5, 3, 2, 6. Nah, setelah itu si B ini akan memetakan. Jadi ditulisnya adalah sesuai dengan huruf yang terendah. Nah, ini ada tuliskan ada SS Neo ya, kita lihat ini nih. Nah, kita tulis berarti SSNU Neo ya. Jadi seperti bikin tetes ya, teka-teki silang ya.
Habis itu ienan ini, K bintang-bintang N bintang bukan ditulis di sini, tapi di huruf ke kunci kedua. Berarti K bintang bintang N bintang. Selesai ini kita ienan yang ketiga, kunci ketiga. Ienan bukan di 6 tapi di nomor di 3. Ienan. Ya, kita coba tulis. Seperti ini ya, seperti ini. Berikutnya TTSMN kita tulis. Ya, berarti yang keempat itu adalah di sini. T T S M N. Ya, atau seperti ini ya, TTSM seperti ini. Berikutnya adalah Mi Aba, ini yang kelima ya. Seperti ini. Kita tulis di sini M I A ba. Ya, udah selesai. Baru yang terakhir adalah bintang IPG bintang. Berarti di sini kita ke 6. Ini ya nanti bintang IPG bintang ya. Bintang IPG bintang. Udah, seperti itu konsepnya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Tahap berikutnya si B ini harus bacanya secara horizontal. Jadi dibaca secara horizontal. Stemming, berarti dibaca nih stemming. Saya pakai warna beda dulu. Dibaca stemming. Oh, dia ngirim stemming. Habis itu bintang Y, berikutnya insan spasi pembangunan. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi cukup mudah juga dalam hal membuat konsep transposisi. Nah, catatan yang penting adalah bahwa keamanan dalam metode enkripsi ini dapat ditingkatkan dengan enkripsi ulang. Artinya rekan-rekan setelah melakukan enkripsi ya dalam bentuk cipher itu dienkrip ulang ya. Memang bisa Pak, bisa. Kembali lagi definisi kriptografi adalah seni bagaimana mengamankan sebuah pesan. Ya. Hal ini dimungkinkan karena setiap hasil dari transposisi berupa chip text dapat ditransposisi dengan kunci lainnya, tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, mungkin itu aja dari saya. Nanti ada tugas yang perlu dikerjakan, ini bisa dibuat ya. Jadi nanti dibuat kasus enkripsi dan decrypt untuk sesar cipher pakai ini ya. Plain text adalah Systemic IP berdiri tahun 2002 dan ada metode the relevance. Konsepnya adalah nanti plain text adalah Systemic IP berdiri tahun 2002. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kita ketemu di sesi berikutnya untuk metode yang berbeda. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.